Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatillah wa qurbillah wa sawabillah. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma urzuqni fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu Fatihah berikutnya kita tujukan kepada almarhum almarhumah kita semuanya, bil khusus muassis hadal masjid dan pendiri dan juga para jamaah yang memberikan sedekah kepada pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa wa 'alan nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa antim wa majid ala habibina wa nabiyyina wa qudwatina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah yang saya hormati, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh dan yang disepuhkan yang saya hormati,
para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita nikmat sehingga kita istiqamah menjalankan salat subuh berjamaah. Semoga tetap berlangsung dan menjadi lestari dan kelak kita dikatakan dan menjadi orang-orang yang ahli istiqamah. Mudah-mudahan barokah pengajian pada kesempatan kali ini Allah senantiasa jadikan kita manusia-manusia yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dijadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, salihah, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah. Allah kasih kepada kita rizki yang cukup dan barakah. Mungkin di antara kita ada yang mempunyai masalah-masalah dunia, Allah senantiasa berikan jalan keluar. Kita di antaranya ada orang-orang yang sakit, mudah-mudahan di antara kita Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, dan mudah-mudahan kita kelak meninggal dunia dalam keadaan membawa iman wal Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berikan kepada kita contoh teladan yang baik, dan mudah-mudahan kita selalu berada di jalannya, kelak diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tanpa terasa hari demi hari terus berlalu dan kita saat ini berada di hari yang ke-19 insyaallah. Mudah-mudahan tetap kita masih melaksanakan ibadah puasa, begitu juga dengan sunnah-sunnah dan wajibnya terus kita lakukan. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah kemudian ini Ramadan adalah kal madrasah seperti sekolahan, maka sekolahan itu mempunyai tingkatan-tingkatannya, dan setiap naik tingkat itu akan mendapatkan ujian-ujiannya. Maka ada tingkatan yang pertama yang namanya adalah rahmatnya Allah, tingkatan yang kedua adalah ampunannya Allah, tingkatan berikutnya adalah itqun minan nar. Maka jangan mengharapkan nanti kita diwisuda di tanggal 1 Syawal kemudian kita belum mendapatkan yang namanya itqun minan nar. Maka itqun minan nar pun juga akan diuji sebelum kita masuk ke kelas itu yang namanya adalah ampunannya Allah. Ketika orang sudah mendapatkan ampunannya Allah, insya Allah dia akan dekat dengan surga dan dijauhkan dari neraka. Kemudian orang itu jangan mengharap dengan mendapatkan ampunan Allah sebelum dia mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari yang pertama. Maka rahmatnya Allah, ampunannya Allah itu penting, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Janganlah kemudian ini kita menganggap semua yang kita lakukan di bulan Ramadan, mulai kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, salat jamaah kita, lantunan wirid zikir kita, doa yang kita panjatkan, kemudian apapun amaliyah yang kita kerjakan, sedekah yang kita keluarkan, bahkan ada di antara kita mungkin yang berangkat umrah, maka jangan mengatakan bahwasanya itu semua udah cukup, belum. Karena kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmat dan juga ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ayo kita jadikan bulan Ramadan ini adalah seakan-akan bulan Ramadan yang terakhir, yang mana seakan-akan kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tapi ayo setiap kali kita doa kemudian mohon kepada Allah supaya dipanjangkan usia kita untuk kemudian menemui Ramadan berikutnya dengan keadaan memenuhi Ramadan yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik kualitasnya. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki kemarin kita sudah masuk di hari-hari yang kedua, tahap yang kedua. Ini besok kita sudah detik-detik akhir memasuki yang kelas yang kedua dan mau memasuki kelas yang terakhir yang ketiga. Maka para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian siddah ma'izarah,
kemudian dia menyingsingkan lengan bajunya, menguatkan, mengencangkan tali pinggangnya, dan ketika itu kemudian wa aiqadha ahlahu, kemudian dia membangunkan keluarganya. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, di sela-sela kemudian kita duduk-duduk santai, kemudian kita ternyata kok senang membaca Al-Quran, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu mengkaitkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Sebab apa ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah? Rajab kita tahu itu adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban itu adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ramadan syahrul ummati. Bahkan Syekh Yahya bin Mu'ad mengatakan, maka Rajab itu syahrul beristighfar kepada Allah, bulan beristighfar. Kemudian Sya'ban adalah bulan bersalawat. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Maka barang siapa yang memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, itu akan menjadi luar biasa. Panjenengan mungkin suatu saat melihat ada orang-orang yang berjualan, kemudian di tengah-tengah dia jualan tidak ada orang yang beli, dia kemudian baca Al-Quran, luar biasa Pak. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, beliau berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa para jamaah sekalian? Hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk yang hak dan yang batil. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mengkaitkan diri kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan, bahkan menjadi hal yang luar biasa. Bahkan ma'asyiral hadirin, ayo kita di sela-sela kita, kemudian diamnya kita, ayo sedikit demi sedikit membaca Al-Quran. Maka ma'asyiral hadirin, karena apa? Di antara sekian banyak anggota tubuh kita, nanti ketika pada saatnya di yaumil akhir, kemudian dia dimintai pertanggungjawaban. Mata yang kau diberikan oleh Allah itu untuk apa? Dia kemudian akan berbicara. Tangan ini kemudian juga akan berbicara, mulut juga akan berbicara, telinga pun akan berbicara, seluruh anggota tubuh dengan fungsinya masing-masing akan berbicara. Kalau semuanya digunakan untuk hal-hal yang baik, maka ketika itu ma'asyiral hadirin, dia akan mendapatkan hal yang luar biasa dari Allah, berupa insya Allah menjadi ahlul jannah. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senyampang kita di bulan Ramadan, ayo kita kaitkan seluruh anggota tubuh kita dengan Al-Qur'an. Kita berinteraksi dengan Al-Qur'an sehingga kelak kalau ditanya tangan ini untuk apa? Tangan ini ternyata di antara sekian banyak yang dia lakukan ternyata pernah untuk mengaitkan diri dengan Al-Qur'an. Lisan ini ternyata tidak hanya untuk kemudian ngobrol sana sini, bahkan ngerasani tiang, ternyata di antara sekian banyak yang kita lakukan ternyata untuk membaca Al-Quran. Mata ini ternyata untuk tidak memandang macam-macam kecuali pandangan-pandangan yang baik-baik, dan di antara sekian pandangan itu ternyata sering kali kita membaca Al-Quran, sering kali kita membaca hadis-hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, apalagi kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka kalau di dalam sebuah keterangan literatur, para ulama-ulama mu'tamad, ulama-ulama jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah niku adalah pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu kita tidak ada yang tahu malam Lailatul Qadar, tapi yang jelas turunnya di bulan Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah disampaikan oleh Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada malam yang ke-17 bulan Ramadan. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan luar biasa. Karena banyak suhuf, banyak kitab-kitab, hampir semua kitab yang Allah turunkan itu turun di bulan Ramadan.
Kemudian disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazalat suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam awwal lailatin min Ramadan. Nabi Ibrahim itu mendapatkan suhuf, mendapatkan lembaran beberapa kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian itu turun pada malam pertama bulan Ramadan. Jadi ada beberapa nabi yang kemudian tidak mendapatkan kitab tapi mendapatkan suhuf. Di antara Nabi Ibrahim, kemudian juga Nabi Musa alaihi salam. Terus kemudian wa anzalat Taurah li sittati min Ramadan. Kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Taurat itu pada malam yang ke-6 bulan Ramadan. Wal Injil li salasi asarah. Kemudian Injil itu diturunkan pada malam yang ke-13. Waz-Zabur li samani asrata min Ramadan. Kemudian kitab Zabur itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal atau malam yang ke-18. Ini berarti para jamaah sekalian, luar biasa bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, diturunkan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah Al-Qur'anul Karim, niku diturunkan di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mau mengkaitkan diri kita dengan Al-Quran, insya Allah akan menjadi orang-orang yang mulia. Maka apapun yang berhubungan langsung dengan Al-Quran niku mesti mulia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu mulia. Contoh, malaikat Jibril itu adalah malaikat yang lebih mulia di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Karena apa? Karena beliau mempunyai tugas, yaitu menyampaikan wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, yang mana beliau memang adalah orang yang mulia, tambah mulia lagi karena dia mendapatkan yang namanya wahyu Al-Quran. Bahkan Al-Quran menjadi mukjizat beliau. Kemudian bulan Ramadan itu menjadi mulia karena apa? Di dalamnya terdapat yang namanya diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadar itu bertambah mulia karena apa? Di dalamnya itu ada diturunkan Al-Quran. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, kita manusia, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mau kita mengkaitkan diri kita dengan Al-Quran, insya Allah kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita mengkaitkan diri kepada Al-Quran diantaranya ada 5 hal. Yang pertama para jamaah sekalian yang dirahmati Allah adalah al-qiraah. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini luar biasa. Kalau kita baca di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, kita disuruh memperbanyak untuk baca Al-Quran di rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Ya, sinarilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran, karena rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, yaksiru yuqillu khairahu, sedikit sekali kebaikannya, wa yuksiru syarrahu, dan kemudian banyak sekali kejelekan-kejelekannya, wa yadiku ala ahli, kemudian menjadikan sumpek bagi orang penghuninya. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Imam Malik niku pernah mengatakan, kalau di satu rumah itu ada Al-Quran, Al-Quran tidak pernah dibaca, maka Allah akan melaknat rumah tersebut. Maka mungkin ada di antara kita, antara bapak dengan ibu sering kali berselisih paham. Mungkin adalah anak dengan orang tuanya juga berselisih paham. Anak tutur-tuturannya susah, angeli luar biasa. Mungkin ada Al-Quran di rumah kita, tapi tidak pernah kita baca. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Malik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka penting bagi kita kemudian kita bersama-sama mengkaitkan diri dengan Al-Quranul Karim. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ketika kita mau membaca Al-Quranul Karim baik di rumah maupun di masjid atau di mana kita berada, insya Allah kita menjadi orang yang mengkaitkan diri kita dengan Al-Quran. Mata ini bisa membaca karena kemudian kita baca adalah Al-Quran. Kemudian lisan kita baca mengeluarkan suara Al-Quran. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak kita menghadap kepada Allah, paling tidak ternyata mata ini pernah berbicara, oh mata si fulan telah membaca Al-Quran, oh lisan si fulan pernah membaca Al-Quran. Ini supaya apa? Semakin sering kita membaca Al-Quran, maka sering mungkin kemudian lidah niki nyaman berbicara-bicara dengan Al-Quran. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu kemudian beliau di bulan Ramadan, beliau bertadarus Al-Quran. Dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Tapi kita bertadarus Al-Quran dengan teman-teman kita. Satu membaca, yang lainnya kemudian menyimak. Ketika ada yang salah kemudian dibetulkan. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ketika itu kemudian ada kualitas tambah bagus bacaan kita, semakin baik sehingga kemudian tambah bagus persembahan bacaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita susah Pak mendapatkan orang-orang yang susah yang membaca Al-Quran dengan baik. Sehari-hari ini terakhir nih pun kuwadah, anak-anak kecil-kecil sudah usia masih kecil sudah lancar membaca Al-Quran dengan fasahah yang baik. Awake dhewe riyen niki belajar kan tidak seperti saat ini. Saat ini nih langsung ada metode namanya qiraati, yambu'a, ummi, napa malih niku. Qira, macam-macam. Dulu kita kalau membaca niku kan nggih wangel nggih, zaman biyen niku awake dhewe belajar alif fathah, alif kasroh, alif doma dibaca yang peras, alif fathah, alif kasroh, alif doma dibaca alif fathah, ya doma, yu, tak doma, ro doma dibaca ayo turu. Itu dulu Pak kita belajarnya seperti itu. Bahkan ada dulu kalau kita orang-orang Jakartaan itu kalau membaca lain lagi bahasa mereka. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U, alif di atas dua an, alif di bawah dua in, alif depan U, dua un, an, in, un. Susah. Sekarang cuma langsung A, ba, ta, kan gitu. Bahkan ada lagi yang orang-orang ngeja seperti ini, alif jabar A, alif ngejir I, alif ngepes U. Pernah dengar mboten niki? Pernah. Itu biasanya orang Madura pakai seperti ini, tapi itu bukan bahasa Madura, itu bahasa Persia. Bahasa Persia. Makanya kita kemudian dulu kita belajar kalau membaca Al-Quran zaman dahulu itu awal-awal kita belajar ada ainakum, tainakum, sainakum, haunakum, jainakum dan seterusnya. Itu namanya thariqah Baghdadi. Kenapa? Baghdad itu dari mana? Di mana? Irak. Irak di mana dulu? Persia. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang qiraah zaman dahulu seperti itu. Maka dikatakan oleh sebagian para ahli sejarah, ternyata orang-orang Islam yang masuk menyebarkan ke tanah Jawa itu adalah orang-orang Persia. Itu yang mengatakan adalah Profesor Yusuf Joyodiningrat. Dia mengatakan seperti itu, orang Islam itu datang ke Indonesia itu melalui orang-orang Persia. Karena juga ada orang-orang Persia yang diantaranya adalah beliau itu menyebarkan agama Islam. Namanya adalah Syekh Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Sinten? Syekh Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Al-Farsi itu berasal dari Persia. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita belajar itu luar biasa. Beliau ini adalah seorang yang dungdeng itu sakti. Bahkan dia menaruh punjer pusaka tanah Jawa, itu orang-orang bilang seperti itu. Di mana ketika itu orang-orang Jawa yang melakukan kegiatan nopo jenenge mempunyai agama baru,
tidak Hindu, tidak Buddha, ada bahasa, ada tengah-tengah, yaitu namanya ada agama Bhairava Tantra. Dia mempunyai amaliyah namanya adalah Panca Makara. Panca itu 5, makar itu perbuatan makar. Maka ma'asyiral hadirin, itulah yang kemudian diperangi oleh Sunan Ampel, kemudian menjadi limo itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata oleh beliau ditumpas itu, kemudian tanah Jawa ini dibersihkan dari jin dan kemudian macam-macam yang jelek-jelek. Kemudian para wali 9 datang kemudian menyebarkan agama Islam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau memberikan hal yang luar biasa kepada kita. Maka zaman-zaman dahulu orang-orang baca Al-Qur'an susah, sulit caranya. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak yang namanya metode-metode yang baru. Kemudian dengan itu kita bisa gampang untuk belajar Al-Qur'an. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada orang kemudian membaca Al-Qur'an, mengkaitkan dirinya dengan Al-Qur'an, insyaallah kita akan juga mendapatkan kemuliaan daripada Al-Qur'anul Karim. Yang kedua para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita membaca ada Al-Kitabah. Kitabah ini adalah menulis Al-Qur'an. Kula tanglet kepada panjenengan, kinten-kinten panjenengan sudah pernah menulis ayat-ayat Al-Qur'an napa dereng? Nah, anak-anak di TPQ sekarang tidak hanya kemudian pintar membaca, tapi dia harus kemudian juga pintar menulis Al-Qur'an. Maka para jamaah sekalian, ada sekarang model yang namanya Al-Qur'an itu satu halaman itu tulisan Al-Qur'an. Kemudian sebelah kirinya itu kemudian seperti kosong tapi ada bayangan-bayangannya tulisan Al-Qur'an. Itu untuk apa? Untuk melatih tangan kita ini pernah berhubungan langsung dengan Al-Qur'anul Karim. Di sini ada tulisan bismillah, kita tebali, ngeblat lah para jamaah. Nah, kalau langsung kita mungkin cik gratul-gratul, tapi lek ngeblat lah penak ngaten nggih. Terus seperti itu untuk melatih tangan kita. Ternyata tangan ini gak untuk menghitung duit tok. Kemarin ngono duit, kemarin ngono dihitung dikareti dekek, dihitung duit dikareti dekek, sampai duit lecek kabeh. Lah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ketika tangan ini berhubungan dengan Al-Qur'an, kita pernah nulis Al-Qur'anul Karim, tidak hanya sekedar menulis catatan-catatan yang lain para jamaah sekalian. Kelak di perhadapan Allah ternyata tangan ini berbicara, oh tangan ini pernah menulis Al-Qur'an. Para jamaah sekalian, ini luar biasanya kalau kita mau mempelajari ulumul Quran, belajar ilmu Al-Qur'an. Hanya Al-Qur'an niku Pak melahirkan macam-macam bidang ilmu. Makanya dikatakan ulumul Quran. Niki di Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, niku di sana ada yang namanya napa jenenge fakultas tersendiri yaitu ulumul Quran. Karena di situ banyak ulumul Quran situ. Ada yang asbabun nuzulnya, belum lagi kemudian sejarah turunnya Al-Qur'annya itu pun asbabun nuzul. Kemudian di situ ada nasikh wal mansukhnya. Kemudian di situ juga ada yang namanya ilmul bayannya, ilmul mantiknya, kemudian ilmul balaghahnya, belum lagi di sini ilmu nahwuhnya, kemudian ilmu arutnya, kemudian ilmu sarfnya, masih banyak di situ. Kemudian di bawahnya, kemudian dari segi qiraahnya dia ada ulumul, menciptakan lagi suatu ilmu namanya ilmu tajwidnya, kemudian fasahahnya, belum lagi kemudian tahsinnya, belum lagi arutnya. Arut niku kemudian ada bermacam-macam cara melakukan nggih. Lagune Al-Qur'an itu macam-macam, ada yang bayati, ada bayati asli, kemudian ada bayati qarar, terus kemudiannya ada nahawan, macam-macam. Ulumul Quran luar biasa. Kalau kita mau belajar Al-Qur'an itu luar biasa. Dari segi penulisannya saja, kitabahnya saja, kemudian kita mengerti tentang fontnya, bentuk hurufnya. Ada yang bentuk hurufnya yang bernama naskhi. Kita baca di Indonesia ini baca Al-Qur'an itu naskhi. Adalah font yang naskhi, gampang kita baca. Ada riq'i. Riq'i itu yang tulisannya miring-miring niku. Anak-anak pesantren biasa pakai yang riq'i. Terus kemudian untuk cara menulis dengan cepat, terus kemudian ada kufi. Kufi niku sing biasa di damel kaligrafi yang kotak-kotak niku. Ornamen iki ornamen kufi Pak namanya.
Nah, maka masalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau mengkaitkan, menggantungkan diri kepada Al-Qur'an, mengkaitkan diri kita kepada Al-Qur'an, insyaallah mulia. Maka masalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an zaman dahulu tidak sama dengan Al-Qur'an zaman sekarang, tapi bacaannya masih tetap sama. Dulu Pak, zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada Al-Qur'an, mboten enten Al-Qur'an. Al-Quran tidak ada zaman Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ketika kemudian Rasulullah mendapatkan ayat, para sahabat itu menghafal. Sahabat itu cerdas-cerdas. Jadi lek wonten Nabi Muhammad angsal wahyu, mereka kemudian wahyu itu diperdengarkan kepada para sahabat, sahabat itu langsung hafal Pak. Oh, cerdas-cerdas. Beda dengan jamaah Geria Santa Andur nih. Mendengarkan satu kali mboten semerak apal nopo ngetepal nggak tahu. Nah, terus kemudian mereka untuk kemudian hafalnya juga lengket, kemudian menulis. Maka ayat Al-Qur'an itu ditulis di mana? Ada di pelepah kurma, ada di batu-batu, ada di kulit kambing, kulit-kulit binatang. Tidak ada yang dulunya kemudian dijadikan buku seperti ini, tidak ada. Seperti yang saat ini kita lihat, tidak ada. Maka kemudian apa yang terjadi? Zamannya Abu Bakar As-Siddiq mempunyai pemikiran, waduh, iki banyak orang-orang para sahabat yang menghafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran, iki suatu saat dia akan meninggal dunia. Belum tentu kalau Islam kemudian mendapatkan orang-orang yang seperti itu kuat satu saat, mempunyai hafalan yang kuat. Maka ini harus ada yang namanya catatan-catatan Al-Quran dikumpulkan. Ketika beliau meninggal dunia belum selesai, maka kemudian ketika itu dilanjutkan cita-citanya Abu Bakar oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian ketika itu menyatukan orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, kemudian akan ditulis untuk menjadikan sebuah buku. Oh, zaman saat itu kemudian banyak orang yang menentang beliau. Karena apa? Oh, itu Al-Quran zaman Rasulullah nggak pernah ditulis untuk dijadikan satu buku, tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Yang apa-apa yang tidak kita lakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, kita tidak lakukan juga. Tapi Umar dengan kecerdasannya, maka kemudian ketika itu memaksakan diri untuk membuat yang namanya mengumpulkan orang-orang untuk menulis Al-Quran. Maka kita sebaik-baiknya adalah mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad wa khulafai Rasulillah min ba'di, dan para khulafa Rasidin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar meninggal dunia, belum selesai itu Al-Quran dijadikan menjadi satu buku. Maka kemudian itu zamannya Utsman bin Affan, maka dicatatlah dan kemudian menjadi sebuah buku. Zamannya Utsman bin Affan itu cuma ada 4 kitab. Zamannya Utsman bin Affan itu masih ada 4 Al-Quran. 1 di tangan beliau sendiri, 1 lagi ada di Damaskus, 1 lagi di Mesir, dan 1 lagi di tempat mana itu. 4 Al-Quran. Nah, mushaf yang kemudian dinamakan mushaf Utsmani adalah mushaf yang ketika itu dipegang oleh Utsman bin Affan sampai akhir hayat beliau dia membaca Al-Quran. Makanya kita lihat zaman dahulu kitab-kitab Al-Quran zaman dahulu 80-an 90-an ini Quran yang jadul-jadul menurut kita. Di tengah-tengah Al-Quran ada surat Al-Kahfi, itu kemudian ada tanda merahnya wal yatalattaf. Wal yatalattaf ditandai merah. Kenapa? Ketika itu Utsman membaca Al-Quran, pemberontakan sedang terjadi luar biasa, dan akhirnya beliau ini terbunuh dalam pemberontakan itu dalam keadaan membaca Al-Quran, dan kemudian ketika itu darahnya muncrat dan terkena bacaan wal yatalattaf. Apa Pak yang terjadi ketika itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Hebatnya para ulama-ulama setelah itu tidak berani merubah tulisan yang dipakai seperti tulisannya Utsman bin Affan sampai akhir 80-90-an. Ulama enggak berani, wis Quran dicetak ya seperti itu, ada tanda merah. Baru yang terakhir ini Al-Quran dicetak ada yang warnanya, tulisannya warna hijau, warna hitam, warna merah, warna kuning, warna macam-macam. Yang Quran terakhiran yang akhir ini untuk dengan alasan supaya mereka bisa bertambah mengetahui bahwasanya ada hukum tajwid di situ. Ya enggak apa-apa. Al-hukmu yaduruh ma'al illah wujudan wa adaman. Jadi ilmu hukum itu akan terus
mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Maka para jamaah sekalian, asalkan itu menjadi kebaikan, tidak masalah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian tahu oh ternyata Alkitabah ini bisa menjadikan kita untuk mengkaitkan diri kita dengan Al-Qur'anul Karim. Maka para jamaah sekalian, yang pertama adalah qiraah. Yang kedua adalah Alkitabah. Kitabah niki penting. Maka ayo niki kita niki pulang ke rumah, ambil kertas, ambil pulpen, diam-diam kita dalam keadaan sudah wudu, sekali-kalilah ayo nulis Al-Qur'an. Nah, niki bisa menjadikan sebab tangan ini tambah barokah. Nah, nulis Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ada surat pendek kul huwallahu ahad. Syukur-syukur panjenengan tulisannya bagus sampai kemudian ditempel di dinding ngoten niku kayak kaligrafi. Oh, bagus. Luar biasa. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita kemudian qiraatul Quran, terus kemudian menulis Al-Quran, kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga adalah fahmul Quran, memahami Al-Quran. Nah, memahami Al-Quran para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sering kemudian kalau orang-orang zaman dahulu niku memuji pujian niku angen-angen maca Quran, angen-angen sak maknane. Tapi ketika angen-angen sak maknane, kita niku tidak angen-angen sendirian, Pak. Kita di depan kita ada seorang guru, paling tidak kita mengerti ada seorang guru tafsir yang kemudian mengerti dan juga mengerti menjelaskan apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mengandalkan kitab terjemahan, kemudian kita di situ ditulis ada bacaan wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Ya apa carane mendirikan salat niki? Hanya membaca buku kitab yang lainnya, dibukalah kitab fikih, di situ mah hiya as-shalah. Apa itu as-shalah? As-shalatu hiya ad-du'a. Salat itu adalah doa. Oh, berarti salat itu podo karun donga. Berarti sholat gak usah gerakan-gerakan kaya wong takbir kemudian sujud rukuk, gak usah, cukup dungo ae wis cukup. Akhirnya menjadi aliran tertentu. Karena apa? Ini dia tidak mengerti dan hanya menafsiri sesuai dengan kemampuan otaknya sendiri. Maka nantinya akan fatal, konslet jadinya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita faham Al-Quran, maka ketika itu harus ada seorang guru di hadapan kita. Tidak hanya faham, orang yang membaca qiraah itu juga di hadapan guru. Karena apa? Kita akan diberikan contoh dengan jelas bagaimana mengucapkan kalimat ain, bagaimana mengucapkan kalimat kha, mana kalimat nun, mana kalimat yang berat-berat menurut lidah kita, kemudian kita terlatih. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan, man ta'allama bidunil ustad, barang siapa yang tidak belajar dengan seorang guru, fa ustaduhu syaitan, maka ustadznya, gurunya adalah setan. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, pentingnya kita kemudian hadir dengan jamaah kita yang lain, hadir kepada guru-guru kita untuk kemudian kita paling tidak, kalau kita mengetahui ayat-ayat Al-Quran sedikit demi sedikit lah, satu kalimat, dua kalimat, luar biasa. Dulu itu orang yang kemudian pertama kali menafsiri Al-Quran itu zaman dahulu, pertama kali orang Indonesia yang sampai kemudian membuat buku itu adalah Mbah Soleh Darat Semarang, guru daripada Kiai Hasyim Asy'ari, guru daripada Kiai Ahmad Dahlan. Niku membuat buku tafsirul Al-Quran meskipun tidak sampai 30 juz. Diusulkan oleh siapa? Diusulkan oleh murid beliau perempuan, namanya adalah Raden Ajeng Kartini. Mbok panjenengan niku yai bikin yang namanya tafsir Al-Quran, karena zaman Belanda Al-Quran tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Tapi beliau kemudian menulis, menerjemahkan dengan menggunakan bahasa Jawa, pegon wong Londo ora iso moco pegon. Nah, akhirnya dibikinlah itu. Terakhir kemudian ada yang namanya tafsir Al-Azhar, tafsir yang 30 jilid niku, ini sak meter setengah meter bukunya kalau kita kumpulkan, itu adalah miliknya Syekh Abdul Karim Amrullah yang kita kenal dengan Buya Hamka.
Kemudian terakhiran lagi ada yang miliknya adalah Al-Misbah. Al-Misbah alias karya orang besar namanya adalah Habib Quraish Shihab. Saat niki ada orang yang juga mungkin pintar dalam mentafsiri Al-Quran, diantaranya adalah Gus Baha. Luar biasa, kita mempunyai orang-orang yang intelek, yang kemudian keilmuannya itu mendunia, luar biasa. Maka para jamaah sekalian, kita niki sakjane lek mau belajar, luar biasa. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, fahmul Quran, bahkan kemudian kalau kita itu melihat MTQ, diantaranya yang dilombakan, satu adalah qiraatul Quran, dua adalah atau kemudian Alkitabah niku kaligrafi Al-Quran, terus kemudian fahmul Quran, ada juga sarhul Quran. Nah niku para jamaah sekalian, itu termasuk ulumul Quran di dalamnya. Maka kalau kita kemudian faham Al-Quran, insya Allah kemudian kita bisa masuk yang berikutnya, namanya amaliyatul Quran, mengamalkan Al-Quran. Kalau kita kemudian di dalam Al-Quran, aqimis shalah, dirikanlah salat, kemudian wa itaiz zakah, keluarkanlah zakat, wa shaum Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Niku mungkin C3, padahal dalam Al-Quran niku ada 30 juz yang perlu kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita faham kemudian mengamalkan Al-Quran, tambah luar biasa. Tambah yang terakhir adalah al-hifdhu. Al-hifdhu itu menghafal Al-Quran. Maka orang-orang yang kemudian mempunyai hafalan Al-Quran pasti mulia. Hamilul Quran itu pasti mulia. Karena apa? Dia setiap hari mesti bergelut dengan Al-Quran. Setiap hari dituntut untuk terus murojaah, membaca Al-Quran. Bahkan kalau itu perempuan, masak pun dia tetap mengucapkan bacaan Al-Quran. Beliau bekerja pun juga membaca Al-Quran. Luar biasa. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita di otak kita niki sebagian untuk mengingat-ingat tentang pekerjaan kita, mengingat-ingat tentang pelajaran kita ketika waktu di kuliah, di sekolah, ternyata ingatan kita ini ternyata juga ada hal-hal yang kemudian untuk menghafalkan Al-Quran. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, saya yakin sak masjid ini hafal Al-Quran. Amin. Meskipun hafalannya Al-Fatihah, menghafalkan Al-Ikhlas, menghafalkan Al-Mau'idatain, menghafalkan At-Takasur. Makanya mangke waktu sholat niku panjenengan tiang-tiang niku akeh-akeh ini wis dititeni oleh malaikat London. Mari ini lak kulhu. Lho lah kan kulhu temenan sing metu. Tapi mboten napa-napa. Kulhu lek dibaca 3 kali itu bagaikan orang yang membaca 1 hataman Al-Qur'an. Luar biasa. Maka inilah yang kemudian khususiah umatnya Nabi Muhammad niku mendapatkan hal yang lebih banyak fadilahnya daripada orang-orang terdahulu. Maka para jamaah sekalian, tidak ada alasan kemudian kita tidak bisa membaca Al-Quran. Panjenengan tidak bisa membaca Al-Quran, tapi panjenengan masih bisa melafadzkan bacaan Al-Quran. Panjenengan bulan Ramadan ini pokoknya ayo kita kaitkan dengan Al-Quran. Numpak sepeda motor, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Mau jalan-jalan, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jalan-jalan bacakan bacaan Al-Quran panjenengan, terutama dalam waktu sholat. Panjenengan kalau sholat sendiri kan baca yang panjang-panjang, tapi kalau panjenengan sholat bersama-sama biasa saja, nggak usah yang kemudian yang panjang-panjang dibaca. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, orang kalau pingin hafalannya cepat masuk ke dalam otak dan masuk ke dalam hati, itu dengan cara membaca lalaran Quran di dalam sholat. Kalau di dalam sholat kita sudah lancar membacanya, insya Allah gampang. Jadi para hafidhul Quran itu rata-rata mereka lalaran hafalannya dia dibaca di dalam sholat. Kita tahu kalau anak-anak Afrika ini menghafalkan Al-Quran, anak kecil-kecil, kemudian menghafalkan, cara menghafalnya luar biasa sampai ngaten-ngaten itu. Mari ngono kemudian dia bawa papannya sekitar sak menten iki, kemudian bawa kapur, ditulis hafalannya yang dia baca tadi, ditulis. Untuk apa? Lebih ingat lagi, lebih kuat lagi. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati, maka cancangan
hewan buruanmu dengan cancangan yang lebih kuat, artinya dituruh tulis. Kita dapat ilmu itu dengan cara kemudian ditambah tulis, tambah bagus, tambah ingat. Sebab adik-adik saiki ingat, oh ini untuk ilmu, ternyata tidak ditulis, kelak menjadi lali, lupa. Maka alhamdulillah memiliki rotor-rotor nulis kabeh niki. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nikilah yang pertama adalah qiraah, yang kedua adalah kitabah, yang ketiga al-fahm, kemudian yang keempat adalah amaliyah Quran, yang kelima adalah al-hifdzu, menghafalkan Al-Quran. Dengan ini insya Allah kita ada termasuk orang-orang yang ahlul Quran. Ingat, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena kelak bacaan Al-Quran itu datang yaumul qiyamah, syafi'an li ashabi, menjadi penolong bagi orang yang membaca Al-Quran. Maka kelak kita tergelincir di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sering baca Al-Quran di dunia, Al-Quran akan menolong kita. Niki hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang cinta Al-Quran, selalu membaca Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran insyaallah kita akan menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah salamun alik ya Rafi asani waddaraji adfatayyaji waratal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rasulullah salamun alik ya Rafi asani waddaraji adfatay ratal alamin ya uhailal judi wal karamin amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal buhl wa na'udzu bika min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.